Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Beserta bahasa Arab Al-Quran, kita lanjutkan dalam surah Al-Ankabut ya. Sekarang ayat yang ke-7. Coba dimulai membacanya ayat yang ke-7 ini, lambat-lambat membaca karena sebelumnya ada juga yang disebut An-Nas ya. An-Nas itu kan mengatakan beriman. Di sini ada juga allazina min qablihim. Nah, sekarang disambung lagi allazina awallazina. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa walanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Ya'malun ya. Nah, sekarang walladzina amanu berarti ini lawan, maksudnya bergandeng dengan allazina ya'maluna sayyi'at. Jadi digandengkan, dipasangkan supaya mudah kita menangkap. Jadi kalau di sini kan disebutkan allazina ya'maluna sayyi'at. Orang yang mengerjakan kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan. Maka di atas ini diuji siapa sebenarnya yang benar, sadaku, dan siapa yang kazibin. Nah, sekarang sudah dijelaskan penjelasan daripada yarjulika Allah ini, yaitu wallazina amanu. Berarti anak kalimat juga ya, anak kalimat dari Anas tadi. Sebab yang manusia itu kan ada yang betul-betul yakin dan percaya dia apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang kelompok kedua ada yang tidak. Malah ada yang satu lagi kalau di pangkal surah Al-Baqarah itu yang berpura-pura. Nah, sekarang wallazina amanu. Berarti wawnya wa atab diambilkan dari atas ya. Allazina ini anak kalimat, amanu bentuk apa? Amanu. Amanu fi'il madhi. Amanu. Dan orang-orang yang beriman. Ingat ya, yang beriman itu orang yang percaya, tidak mendua hatinya apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Kalau kita kan terakhir Nabi, terakhir Rasul ada Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, malah yang ditinggalkan sama dia kan dua. Pertama Al-Quran, yang kedua penjelasannya itu hadisnya. Nah, jadi orang yang beriman, ya sebenarnya manusia ini mestinya dia beriman semua. Ya, cuma Allah memberi, maksudnya sehingga tidak ada penyesalan nanti. Ya, memang disuruh berimanlah, tapi ya maksudnya supaya dia menggunakan akal pikirannya yang diberikan oleh Allah supaya dia menerima atau percaya. Tapi dengan menggunakan akal pikiran, maksudnya dengan ilmu, dengan segalanya kan tampak. Nah, jadi maka masuklah orang yang beriman biasanya bergandeng. Wo-nya wa apa ini? Wa atap.
Waw antap berarti bergandeng itu. Berarti diulang lagi allazina amanu, terus kalau andai kata tidak ada waw ini kan memperpendek saja ini. Allazina amilu. Allazina amilus salihat sampai di sini kan. Ya allazina amilus salihat. Maka amilu salihat ini kan bacaannya solihati tadi. Kenapa dibaca solihati itu? Belum diarabkan ya. Kenapa dibaca solihati? Jamak. Enggak masalah jamaknya sebenarnya. Menerangkan. Bukan. Yang masalahnya kan amilu fi'il madi. Fa'ilnya hum. Jadi yang solihat ini berfungsi sebagai maf'ul. Maf'ul. Cuma nanti pertanyaan biasanya secara umum kalau pelengkap penderita itu atau maf'ul itu kan baris di atas. Ini kenapa ke bawah barisnya? Itu yang bersangkut dengan jamak. Karena dia jamak apa? Jamak taksir. Kalau jamak taksir berubah dari tunggalnya, ini enggak. Karena dia jamak mu'annas. Jadi kalau apa tanda jamak mu'annas? Ada alif sama ta. Jadi kalau jamak mu'annas itu, kalau dia berfungsi sebagai objek atau pelengkap penderita, dia adalah barisnya ke bawah. Gitu jadi. Itu makanya begitu. Wallazina amanu, itu enggak perlu pakai apa? Enggak pakai objek. Berarti dia beriman itu kan jatuh ke dirinya. Dan sekalian dia mengerjakan mereka amal yang soleh. Jadi amal yang soleh ini, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan soleh ini, yaitu menurut karena iman. Jadi biasanya kalau sudah keyakinannya betul-betul kepada Allah, sudah paham dia, maka seluruh pekerjaannya itu adalah soleh. Jadi orang beriman dan beramal soleh, ini kan pokok kalimat jadinya. Bagaimana ya? Di sini apa bacanya? Lanukaffiranna atau lanakfiranna? Lanukaffiranna. Ingat, la ini adalah penegas. Penegas itu kan. Kemudian kenapa dibaca ini nu? Karena dia di sini ingat kapi ke bawah ini ya. Kan ke bawah berarti jangan sampai terlibat bentuk pasif. Karena kalau pasif ke atas ini nukaffira. Karena fi'il madinya 4 huruf. Berasal 4 huruf. Apa fi'il madi yang 4 huruf ini? Ini sudah ada tasdid. Kafara. Ya, kafara. Kafara. Kafara itu artinya menutup. Menutup. Jadi kalau fi'il madi itu kafara. Kalau nukaffiru, sekarang dipakai nukaffira karena dia bergandeng juga dengan nun bertasdid ini. Nun apa nama dulu? Nun penegas juga. Namanya nun taukid. Nun taukid itu terbagi 2. Kalau ini nun taukid yang berat, maka dia bertukar tidak marfu lagi. Aturannya marfu nukaffiru, jadi menjadi nukaffira jadi. Ini. Jadi sungguh, kan ini apa namanya, khabar atau menjelaskan bagaimana ya orang beriman dan beramal, mengerjakan amal soleh itu. Ini khabarnya. Sungguh menutup kami. Kaminya kami siapa ini? Kami Allah. Ya. Menutup kami. Sungguh. Jadi ini sungguh lagi nih. Jadi itu makanya kalau orang yang beriman, dia biasanya mengerjakan yang soleh, sungguh menutup kami, sungguh. Menutup kami
sungguh, sungguh menutup kami sungguh, jadi sungguh-sungguh kami tutup, jangan ragu lagi, jangan bimbang. Kenapa ditutup? Apa yang ditutup? Di sini ada nampak sekali dulu ini. Sayyiati, coba sayyiati. Kenapa baris bawah lagi nih? Yo. Sayyiati kan. Ya maf'ul. Tapi kok maf'ul kok baris bawah? Karena jamak. Iya, jamak muannas. Muannas. Sekurang-kurangnya dia mulhak, maksudnya sehubungan. Sebenarnya kalau dia kan nggak perempuan sebenarnya. Ini juga amal soleh ini kan nggak perempuan, cuma karena dihubungkan seperti jamak muannas dia. Ada alif sama ta. Jadi itu makanya sayyiat, itu sayyi'ah itu aslinya. Jadi sayyi'ah, jadi cuma sayyiati. Jadi itu makanya ini jadi maf'ul dari mana ini? Maf'ul dari mana itu sayyiati? Maf'ul dari nukafiru. Ya, nukaffiranna. Jadi maf'ul baru ini hanya anhum ini menegaskan bahwa yang jelas yang yang mereka ini, yang lain-lain belum, jadi dikhususkan bagi orang beriman dan beramal soleh. Itu maksudnya, maka didahulukan jar majrur ini. Jadi dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, kenapa bisa beriman beramal soleh? Karena dia percaya kepada yang disampaikan oleh Rasul, kemudian memang sudah di fitrah kita ini sebenarnya manusia itu sebenarnya aslinya beriman. Adapun kalau dia tidak beriman itu karena derasnya arus ya, pengaruh dari yang lain sehingga tidak sadar dia, sehingga merasa dirinya sudah hebat ya, sudah lengkap jadi. Jadi orang beriman dan beramal soleh sungguh menutup atau menghapus, memaafkan kami sungguh daripada mereka. Mereka siapa ini? Mereka. Orang-orang yang beriman. Iya, orang beriman dan beramal soleh itu. Yang kami tutup atau yang kami maafkan, nukafir, yang kami maafkan itu apanya? Ini maf'ulnya. Iya, akan kesalahan-kesalahan mereka. Sayyi'ahnya. Jadi itu kenapa ditutup? Kenapa ditutup kesalahan orang yang beriman dan beramal soleh? Apa jawabnya? Karena dia sudah baik, sudah taubat. Tapi salah juga. Tapi salah. Iya, maksudnya kesalahannya ini kenapa ditutup? Orang beriman dan beramal soleh itu kenapa dimaafkan atau kami tutup? Karena dia sudah beriman dan beramal soleh. Bukan berarti dia beramal soleh, beriman, beramal soleh kemudian berbuat jahat. Enggak. Berarti sebelum dia mungkin sebelum terbuka hatinya, sebelum dia sehingga mengerjakan amal soleh, tentu ada kesalahan. Jadi cuma karena dia sudah beriman, berarti sudah taubat ini, sudah baik, kami tutup. Makanya sering disebutkan rahmat Allah lebih besar daripada marah. Jadi Allah pengasih penyayang, pengasih itu sebagaimanapun kalau betul-betul tubuh ilallah, Allah menerima taubat. Satu ya, itu nukaffiranna anhum sayyi'atihim. Satu lagi, ini mudah menjawabnya wow ini. Wow apa ini? Wow atap. Wow atap. Kalau ini kan ini atapnya antara amilu sama amanu. Kalau ini atapnya ini dengan ini. Kalau ini kan diulang lagi sebenarnya, allazina amanu wa amilus salihat. Baru di sini. Apa tuh? La najziyanna kan? La atau lanu atau la najziyan. Najzi. Najzi.
La ngajzia. Ini zia nih. Sama juga. Kenapa dia baris atas? Karena ada nun ini sama nun yang ini. Nun taukid sakilah, penegas. Jadi diberi nun taukid itu juga. Jadi la ini sama juga, inilah penegas. Jadi dua. Sungguh najzia, membalas jaza kan. Ya, akhirat itu kan identik disebut dengan kampung jaza. Akhirat adalah kampung balasan, kampung menerima upah. Sedangkan dunia adalah bekerja, darul amal. Nah, jadi sungguh membalas kami, sungguh. Siapa yang kami balas mereka tadi? Ini lagi. Ya, membalas kami mereka. Lalu di sini apa bacanya? Ahsana, ahsani, ahsanu. Ahsana. Kenapa ahsana? Karena maf'ul. Ya, menjadi maf'ul. Cuma dia disandarkan kepada belakang ada anak kalimat lagi. Ahsana. Jadi ahsana ini sebenarnya kan dijelaskan yang ahsana itu apa? Ahsana allazi kanu ya'malun. Allazi ahsana. Jadi ini sebenarnya jumlah mausul ini sampai ini isim kananya pula ada hum, kemudian khabarnya ada jumlah fi'il mudhari, itu menjadi pendukung atau menjelaskan ahsana. Maka itu kadang-kadang seperti ini kan berbentuk zat ahsan. Ahsan yang mana? Yang ini. Maka dia bisa seperti yang disebutkan itu bisa menjadi tamyiz, dia menjelaskan dari jumlahnya itu. Jadi ahsana maf'ul, baru allazi mausul, sedangkan kanu ini berarti ada di sini muftadanya lagi, pokok kalimatnya. Kabarnya ya'malun. Ya'malun bentuk apa? Ya'malun fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya hum. Jadi itu makanya digambarkanlah dan orang beriman. Kalau di atas itu yang manusia di atas seluruhnya. Jangan mengira manusia itu cukup iman dengan mulut, dibiarkan begitu mengomong dengan beriman. Padahal dia diuji. Maka ujian itu gunanya untuk manusia itu sadar apakah dia betul-betul beriman atau tidak. Kalau Allah sudah tahu, cuma diuji itu apakah dia betul beriman atau tidak. Jadi ujiannya banyak. Kalau dia tidak lulus ujian berarti kan bohong, dia pendusta. Tapi kalau memang dia lulus, maksudnya dia bisa bertahan pada yang benar, apa yang taat kepada Allah dan Rasul, berarti dia benar. Maka diulang lagi kisah yang berpalsu, maksudnya orang yang berbohong itu. Malah mereka melampaui batas, katanya bisa mendahului hukum-hukum Allah atau peraturan Allah lagi. Maka di sini digambarkan lagi orang yang sangat taat lagi yang di atas tadi, dia harap nanti pasti dia akan dibalas Allah. Makanya memerlukan kesungguhan. Jadi kalau kesungguhan yang kita juga peroleh. Kalau tidak sungguh berarti kita juga yang peroleh. Maka di sini dijelaskan terang. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, bagaimana ya? Itu kabar. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu kan, atau bahasa Indonesia ada sama juga mungkin. Kalau bahasa Arab ini kan berarti subjek, predikat. Jadi hanya dua polanya. Yang kalimat biasa ini, subjek, predikat, atau fi'il, fa'il. Selain itu mungkin ada kata perintah, ada kata bertanya, itu kan. Tapi yang jelas subjek, predikat. Kalau subjek, predikat berarti kata benda dahulu. Mungkin kata bendanya seperti ini, isim mausul. Berarti inilah kabarnya. Jadi kalau apa bedanya jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Kalau ini kan berarti jumlah ismiyah ini berbentuk berita. Berarti ini tetap ini berlaku. Kalau dia berbentuk berbentuk jumlah fi'liyah seperti ini. Ini fi'liyah namanya. Maka itu menceritakan penekanan adalah penekan waktu. Kalau ini tidak berlaku terus, sudah menjadi rumus, ya. Orang-orang yang beriman
Dan orang-orang yang beramal soleh bagaimana ya? Sungguh, kata Allah, menutupi kami sungguh dari mereka, apa yang ditutup khusus dari mereka ini, seluruh kesalahan mereka, seluruh dosanya ditutup. Selain dari itu apalagi sekalian, sungguh membalas kami, sungguh mereka. Jadi ini langsung sekali membalas kami mereka. Langsung sini ini maf'ul ya. Tadi tidak ditanya tadi hum di sini jadi apa fungsinya? Najisyan nahum. Kepunyaan ya? Kepunyaan ini ini kan kata benda. Kalau ini kan bergandeng dia dengan fiil. Fa'il. Bukan fa'il jadi maf'ul. Tapi asalnya juga maf'ul. Ini maf'ul memang maf'ul bisa, tapi yang maf'ul ini nanti ada tamyiznya. Jadi maf'ul itu kan banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi ini hum yang di sini maf'ul pertama dari najizya. Kemudian kalau sayiatihim ini mudhafun ilaih atau kepunyaan. Sungguh membalas kami sungguh terhadap mereka atau akan mereka yang kami beri balas apa? Akan segala kebaikan atau yang paling baik, maksudnya ahsan, lebih baik allazikanu yang ada mereka semasa hidup dulu mereka kerjakan. Jadi balasan dari yang mereka kerjakan ahsan, lebih baik dari itu lagi. Jadi dia sudah baik tapi lebih baik. Jadi Allah sudah menjanjikan orang beriman dan beramal saleh mendapat ditutup kesalahannya, kemudian dibalas dia dengan balasan baik. Jadi berarti kalau dirujuk lagi ke atas, berarti yang tetap ini adalah dipakai kalau manusia ini kan kelompok banyak ini, kelompok banyak. Terus keluarlah dari kelompok yang banyak ini yang pilihan adalah allazina shadaku, orang yang benar mengakui apa yang disampaikan Rasulullah, dia tidak akan berubah pendiriannya. Baru ini diulang lagi orang yang tidak benar tadi pendusta. Ini pekerjaan. Ada menurut dugaan mereka ini kan karena pikiran-pikiran saja nih. Kita bisa membuat kebaikan tanpa memperhatikan wahyu. Baru di sini ini rumus juga ini. Siapa yang sebenarnya orang yang sangat harap menemui Allah? Kalau dilihat yang ke atas di sini. Allazina shadaku. Yang membenarkan. Yang membenarkan ini. Artinya orang yang betul bisa diuji, orang yang membenarkan kata Allah dan Rasulnya. Itulah yang yang sangat harap menemui Allah. Terus bagaimana karena diingatkan lagi bahwa kesungguhannya itu tidak ada untuk orang lain, tidak ada untuk Allah, tetapi untuk dirinya. Maka ini jelas. Ingat orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh pasti kami tutup kesalahan-kesalahan mereka dan pasti kami balas mereka sebaik-baik atau lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Itulah pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jadi itu makanya kalau dibaca-baca Al-Quran berulang-ulang, baru nanti dia meresap ke dalam hati kita. Dan dia memang ada sistematiknya nih sebenarnya. Kan nampak urutan-urutannya itu. Cuma bagi orang yang tidak dibacanya berulang-ulang, nggak paham dia kok melompat-lompat ceritanya. Mana melompat-lompat? Kan bisa terurai. Pertama, soal beriman itu wajib manusia. Tapi rupanya ada yang berpura-pura, ada yang benar. Jadi ini yang kita harapkan ini. Allazina amanu wa amilus salihat. Jadi hidupnya adalah beriman dan beramal soleh. Biasanya muncul nih amal soleh, beriman beramal soleh. Sebab kalau nanti tidak muncul, itulah makanya habis tenaga, habis umur untuk apa hidup, maka perasaannya aku bebas, tapi sebenarnya tidak bebas. Nanti ada kehidupan. Ya, jadi ini jumlahnya mubtada khabar ya. Ini mubtadanya nih.
Wallazina amanu mubtada. Khabarnya ini. Wa amilus salihat. Ini kan kedua-duanya mubtada. Wallazina amanu, wallazina amilus salihat. Baru ada khabar. Lanukaffiranna anhum sayiati. Baru ada kabar lagi. Lanajziyannahum ahsanallazi kanu ya'malun. Ya. Ini makanya dipakai apa? Kenapa enggak dipakai allazina sini? Kok allazi dipakai? Di belakangnya kan kanu sudah bentuk banyak. Bisa jawab enggak? Kenapa ya? Kenapa ya? Ya, jawabnya karena ahsan. Ahsan itu kan satu. Itu maka allazi. Berarti ahsan allazi cuma kanu. Ini Kanu mereka lagi yang mereka amal semasa di dunia. Berarti satu kebaikan dong. Berarti satu kebaikan dong. Iya, kebaikan ini kan berarti satu paket, satu kelompok. Itu maka allazi dipakai. Tapi kalau banyak dibuat di sini misalnya allazina. Kalau dua allazani. Kalau banyak baru allazina. Sebenarnya ini ahsana berarti ini kan menjadi apanya keterangan atau menjadi sifat di belakangnya kan anak kalimat lagi. Ahsan, kalau ahsan saja kan ragu orang. Ahsan apa itu? Yang dapat kami balas ahsan bagaimana? Ahsan yang ada mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan dari amal saleh ini, maka dia mendapat balasan. Ya. Hari Bu Hujan, kita tutup pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Ilahuna faqat nad'u ilallah Allahumma faqihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah.